Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Farus Aripandi, NIM 1909 1111989. Di sini saya akan menjawab soal UAS yang sudah Bapak berikan. Nomor satunya adalah jelaskan satu pengertian tindak pidana internasional dengan menggunakan gambar. Jadi salah satu tindak pidana internasional adalah kejahatan genosida yang sudah saya gambar ini. Jadi definisi kejahatan genosida dalam Undang-Undang Pengadilan HAM adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau bagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama dengan cara yang pertama membunuh anggota kelompok, yang kedua mengakibatkan penderitaan fisik dan mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok. Yang ketiga, menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik, baik seluruh atau sebagiannya. Selanjutnya, dengan memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam suatu kelompok atau memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain. Contoh kasusnya adalah Holocaust oleh Nazi Jerman. Pada kasus Holocaust, Partai Nazi berkuasa pada tahun 1933 menerapkan strategi penganiayaan, pembunuhan, dan genosida yang sangat terorganisir dengan bertujuan untuk memurnikan Jerman secara etnis. Ini sebuah rencana yang disebut Hitler solusi akhir, yang menyebabkan 6 juta orang Yahudi dan 5 juta Slavia, Roma, disabilitas, saksi Yehuwa, homoseksual, dan pembangkang politik dan agama tewas selama Holocaust. Soal nomor 2 adalah kenapa pengadilan internasional bersifat ad hoc. Jadi pengadilan ad hoc adalah suatu pengadilan yang bersifat tidak permanen dan sejak semula dibentuk hanya untuk sementara waktu dan diususkan untuk menangani perkara-perkara berat yang terjadi sebelum adanya undang-undang. Contoh pengadilan ad hoc adalah yang pertama adalah Mahkamah Militer Internasional Nuremberg. Jadi pengadilan ini bertujuan untuk mengadili para penjahat pada Perang Dunia II. Kemudian contoh yang kedua adalah Mahkamah Ad hoc Yugoslavia. Pengadilan ini bertujuan untuk mengadili para pelanggar hukum humaniter di bekas wilayah Yugoslavia. Selanjutnya soal nomor 3, bagaimana tanggung jawab negara dalam hukum pidana internasional. Tanggung jawab negara dalam hukum internasional diartikan sebagai kewajiban yang harus dilakukan oleh negara kepada negara lain berdasarkan perintah hukum internasional. Pertanggungjawaban berarti kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas suatu hal yang terjadi, dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya. Selanjutnya soal nomor 4, jelaskan pengertian pidana internasional jika yang bertanya mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Fakultas Pertanian. Jika ada pertanyaan seperti ini dari teman saya yang bukan dari Fakultas Hukum, saya akan menjelaskan bahwa hukum pidana internasional adalah sekumpulan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur tentang kejahatan internasional yang dilakukan oleh subjek-subjek hukumnya untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Istilah ini menunjukkan bahwa kaidah-kaidah dan asas-asas hukum tersebut benar-benar internasional, jadi bukan nasional ataupun domestik. Kaidah-kaidah dan asas-asas hukum pidana yang benar-benar internasional adalah kaidah dan asas-asas hukum yang dapat dijumpai dalam bentuk perjanjian internasional yang substansinya baik langsung ataupun tidak langsung mengatur tentang kejahatan internasional. Sebagai contohnya adalah Konvensi tentang Genosida pada tahun 1948. Nah, soal yang terakhir adalah jelaskan analisis saudara apakah hukum pidana internasional dibutuhkan hingga 15 tahun ke depan. Menurut saya sangat dibutuhkan karena fungsi hukum pidana internasional sendiri adalah yang pertama adalah agar hukum nasional
di masing-masing negara dipandang dari sudut hukum internasional sama derajatnya. Dari aspek ini, maka menempatkan negara-negara di dunia ini tanpa memandang besar atau kecil, kuat atau lemah, maju atau tidaknya, memiliki kedudukan yang sama antara satu dengan lain-lainnya. Oleh karena itu, maka hukum masing-masing antara negara-negara mempunyai kedudukan yang sama. Kemudian fungsi yang kedua adalah agar tidak ada intervensi hukum antara negara satu dengan yang lainnya. Agar negara besar tidak melakukan intervensi hukum terhadap negara yang lebih kecil. Apabila dijabarkan lebih jauh, maka fungsi kedua dari hukum pidana internasional ini merupakan penjabaran dari asas non-intervensi. Menurut asas ini, maka suatu negara tidak boleh campur tangan atas masalah dalam negara lain, kecuali negara itu sendiri menyetujui secara tegas jika suatu negara misalnya dengan menggunakan kekuatan bersenjata berusaha memadamkan ataupun mendukung pemberontakan bersenjata yang terjadi di dalam suatu negara lain tanpa persetujuan yang bersangkutan. Tindakan ini jelas melanggar asas non-intervensi. Kemudian fungsi yang ketiga adalah hukum pidana internasional juga mempunyai fungsi sebagai jembatan atau jalan keluar bagi negara-negara yang berkonflik untuk menjadikan Mahkamah Internasional sebagai jalan keluar. Pada dasarnya, Mahkamah Internasional merupakan sebuah lembaga yang bersifat independen dan tidak memihak, yang memutus serta mengadili suatu perkara di persekian oleh negara yang berkonflik. Oleh karena itu, maka hukum pidana internasional inilah yang merupakan jembatan atau jalan keluar bagi negara-negara yang berkonflik. Kemudian adalah fungsi yang terakhir adalah hukum pidana internasional juga dijadikan landasan agar penegakan hak asasi manusia internasional relatif menjadi lebih baik. Dari perspektif hukum pidana internasional, maka asas ini lazim disebut sebagai asas penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Asas ini membebani kewajiban kepada negara-negara bahkan kepada siapapun untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia dalam situasi dan kondisi apapun juga. Berdasarkan asas ini, tindakan apapun yang dilakukan oleh negara-negara atas seseorangan atau lebih dalam status apapun juga, tindakannya ini tidak boleh melanggar ataupun bertentangan dengan hak asasi manusia. Mungkin itu aja jawaban UAS dari saya. Terima kasih banyak ya Pak.